Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mari kita mulai pembelajaran fikih hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka pada halaman 45. Ya, pada kali ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah di sini adalah dikatakan sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-samaan, yang mana salah satu dari orang tersebut menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Dikatakan bahwasanya dari Nabi Muhammad SAW bersabda, An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati tafdalu sholatul fadhi bisabi wa isrina darajah, yang artinya Ibnu Umar berkata Rasulullah SAW bersabda, kebaikan sholat berjamaah melebihi sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Dalam artian, maka barang siapa yang melaksanakan sholat secara berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian atau sholat munfarid. Ya. Dan ganjarannya sebanyak 27 derajat. Adapun yang pembahasan berikutnya adalah syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam yang pertama adalah laki-laki mengimami laki-laki. Yang berikutnya laki-laki mengimami perempuan dan laki-laki. Yang berikutnya juga perempuan mengimami perempuan. Perempuan mengimami anak laki-laki, mengimami anak-anak. Dan anak laki-laki mengimami anak laki-laki dan perempuan. Adapun seorang yang tidak sah menjadi imam adalah yang pertama perempuan dengan makmum laki-laki. Yang berikutnya anak-anak dengan makmum orang dewasa, orang-orang dewasa. Syarat menjadi imam yang pertama mengetahui ajaran agama Islam, yang keduanya mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sholat, yang ketiganya memiliki hafalan Al-Quran paling banyak, yang keempat memiliki bacaan Al-Quran paling fasih dari yang lainnya, yang kelima balik, yang keenam memiliki budi pekerti atau akhlak yang mulia, tidak dibenci jamaah, yang kedelapan tidak fasik atau melakukan perbuatan maksiat, yang kesembilan memiliki daya ingat dan suara yang bagus, yang ke-10 diutamakan yang paling tua usianya. Yang ketiga, pembahasan ketiga yaitu syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum yang pertama adalah niat mengikuti imam. Yang keduanya mengikuti imam dalam segala gerak-geriknya. Imam dan makmum berada dalam satu tempat. Yang keempat, makmum tidak boleh berdiri melebihi berdirinya imam. Yang kelima, laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. Yang keenam, tidak ada tabir atau penghalang antara imam dan makmum, gerak-gerik imam. Yang ketujuh, sholatnya makmum harus sesuai syarat pelaksanaan dengan sholatnya imam. Yang kedelapan, makmum tidak boleh mendahulukan takbiratul ihramnya imam. Yang kesembilan, demikian juga gerak-gerik sholat lainnya makmum tidak boleh mendahului imam. B. Hikmah sholat berjamaah. Yang pertama, dalam hikmah sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian, sebagaimana hadis nabinya. Yang keduanya, memperoleh ganjaran pahala atau paling melipat 27 derajat, 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Yang ketiganya, dapat saling mengenal antara sesama muslim. Yang keempat, dapat menimbulkan rasa kasih sayang, rasa saling menolong antara sesama muslim. Yang kelima, menambah keakraban dan persatuan sesama muslim karena setiap hari dapat berjumpa sebanyak 5 kali. Yang C, praktek sholat berjamaah. Dalam praktek sholat berjamaah ini, yang pertama adalah cara sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah yang paling depan disebutnya imam, yang di belakang menjadi makmum. Nah, apabila kita menjadi makmum, maka kita harus mengikuti semua gerakan imam dari
takbiratul ihram, bacaan Fatihahnya, ruku, i'tidal, sujud sampai selesai. Yang keduanya makmum masbuk. Makmum masbuk apabila makmum masbuk adalah makmum yang datang terlambat untuk sholat berjamaah. Jadi apabila imam belum ruku, maka ia hendaklah membaca Al-Fatihah dan kemudian mengikuti sholatnya imam. Dan apabila imam sudah ruku, maka seorang makmum tersebut harus ruku tanpa membaca Al-Fatihah karena bacaan sudah ditanggung oleh imam. Dan apabila tidak kebagian ruku, maka seorang makmum harus menambahkan 1 rakaat lagi. Jadi batas akhir pada rakaat pertama adalah ketika rukunya imam. Ketika kita mendapatkan imam sedang ruku, maka kita segera ruku. Ya. Apabila ketinggalan rukunya imam, maka kita harus mendapatkan 1 rakaat pada sholat kita. Yang ketiga, cara memberitahu imam yang lupa. Seringkali kita melihat imam lupa dalam bacaan atau gerakan, maka selaku makmum kita harus mengingatkannya dengan bacaan subhanallah. Yang keempat, shaf atau barisan sholat jamaah. Dalam sholat berjamaah tidak diatur siapa yang harus berbaris di depan atau di belakang. Karena dalam Islam mengajarkan persamaan manusia. Tidak ada perbedaan misalnya antara si kaya dan si miskin, yang berpangkat dan juga tidak berpangkat. Hal yang membedakan mereka di sisi Allah adalah ketakwaan kepadanya. Maksudnya tidak ada perbedaan dalam shaf barisan dalam berjamaah. Namun ada baiknya dalam sholat berjamaah barisan yang paling depan ditempati oleh laki-laki dewasa. Mereka yang datang lebih dahulu sebaiknya mengisi shaf terdepan. Lalu di belakang barisan laki-laki dewasa adalah barisan remaja, kemudian anak-anak. Begitu pula. Ya, baik. Apabila berjamaah hanya diikut 2 orang, terdiri 1 imam dan 1 makmum, letak barisnya adalah dalam 1 baris. Imam berada sebelah kiri dan agak menjorok ke depan. Jika 2 orang perempuan, sholat berjamaah letak barisnya adalah sejajar dalam 1 baris. Makmum harus berada di samping kanan imam. Jika bertiga, makmum berada di samping kanan dan kiri. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.